peran daripada wanita untuk di program-program kedepannya di Jawa Barat itu seperti apa? Sebenarnya kalau bicara perempuan itu kan tidak mesti bahwa program itu untuk perempuan. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana meringankan beban kaum perempuan di Jawa Barat. Perempuan di Jawa Barat terbebani oleh apa sih? Yang pertama, kalau mau kelulusan sekolah masih terbebani ributnya masuk sekolah negeri. Apa problem sekolah kita? Problem sekolah kita ini bentuknya kurva. Kurva ke atas ke bawah? Ke atas. Jadi makin SMA makin sedikit kelasnya. Gitu. Jadi bagaimana ke depan agar problem pendidikan 12 tahun itu selesai? Ya jumlah ruang kelas SD, SMP, SMA, SMK harus sama. Nah, apalagi derita yang terjadi hari ini, kecemasan orang tua pada dua hal loh. Seorang ibu, satu kecemasan ibu pada keselamatan anaknya. Motor, sekolah, geng motor di jalanan. Terus yang kedua, masih juga anak SD yang ke sekolah nyebrang sungai, dia harus segini. Nah, inilah jalan yang selalu saya tempuh dalam setiap hari sehingga saya terpetakan, oh ini loh problem kita. Yang terakhir, beban ibu ongkos ekonomi menjadi mahal apa? Di antaranya angkutan. Saya sih sama dengan Pak Prabowo punya konsep. Mayoritas karyawan yang tidak ada angkutannya itu adalah sektor garmen. Dan ibu silahkan datang ke komplek yang perempuan yang bekerja. Kasihan beban hidupnya. Pertama, perusahaannya tidak nyiapin makan kayak perusahaan yang berkelas atas. Yang laki-laki ada makan. Itu rata-rata mereka pada jam istirahat yang dimakannya seblak, mie ayam, cilok, bakso. Usia mereka di 40 ke atas rata-rata diberhentikan. Dia menanggung beban penyakit yang berat. Kemudian pulang ke rumah harus nyusuin anak. Pagi-pagi harus bangun ke kantornya, ke tempat kerjanya, ngantri dengan angkot yang jeleknya luar biasa. Nah, saya ke depan itu nggak begitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan, pemerintah harus mengintervensi. Bagaimana? Bangun kantin-kantin yang berkualitas di situ. Kasih subsidi makanan bergizi bagi ibu-ibu yang bekerja, agar mereka tidak mengeluarkan uang lagi untuk jajan, dan itu untuk tabungan mereka. Yang berikutnya adalah siapkan subsidi kerjasama dengan perusahaan bis angkutan, kasih pemerintah subsidi mereka pergi ke tempat kerjanya tanpa bayar. Maka di situ akan terjadi peningkatan ekonomi publik, dan yang paling utama adalah perusahaan-perusahaan tidak akan kabur lagi dari Jawa Barat. Hari ini sudah pada kabur tuh di Jawa Tengah. Garmen sudah 30.000, sekarang tinggal 10.000 tutup karena ngejar upah yang rendah. Nanti kita tarik seperti itu kebijakan perintahnya, insyaallah rakyat Jawa Barat bisa bekerja kembali, dan kemudian kehidupan kesejahteraan keluarganya dijamin. Dan yang berikutnya adalah Pemprov kasih aturan. Kalau anaknya sudah 2 nggak boleh nambah 3. Ketika perempuannya bekerja, perempuannya nggak usah KB, laki-lakinya yang di KB. Jadi hari ini saya kedatangan banyak tamu, hampir 8 orang dari Cirebon. Mereka itu adalah keluarga dari para terpidana yang mengalami vonis seumur hidup penjara karena tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Secara formal hukumnya sudah diputuskan. Tinggal nasibnya tergantung pada satu tingkatan lagi. Ada yang disebut dengan peninjauan kembali. Hari ini para pengacara yang mendampinginya lagi berusaha untuk mengumpulkan novum atau bukti-bukti baru yang menguatkan bahwa mereka tidak bersalah. Kita berasumsi setiap orang itu pasti bersalah dan pasti juga tidak bersalah.
atau kalimat sederhana, mungkin bersalah dan mungkin juga tidak bersalah. Yang tahu hanya dirinya, hatinya, dan Allah yang memilikinya. Tetapi dari sisi kasat mata, kita ini manusia, punya mata, punya telinga, dan punya hati. Mata melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana prosesnya. Kalau standarisasi di kepolisian ada SOP-nya. Bagaimana seorang ditersangkakan, bagaimana proses penyelidikannya, penyidikannya, penangkapannya, sampai kemudian penuntutan, pembacaan dakwaan, dan vonis. Saya sih melihat bahwa saya tidak dulu bicara yang di dalam jadi terdakwa. Saya bicara dulu deh yang sudah keluar, namanya sakatatal. Dari hasil rangkaian kegiatan yang saya telusuri, dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari gang ke gang, bahkan dari kampung ke kampung, saya sudah sampai pada sebuah pemahaman bahwa kemungkinan besar sakatatal, kemungkinan besar kalimatnya, kemungkinan besar sakatatal bukan pelaku. Kemungkinan besar. Meskipun dia sudah mendapat vonis penjara dan sudah keluar hari ini karena mendapat remisi dan usianya di bawah umur, tetapi bagi seorang anak muda yang sudah mengalami penjara, sampai hari ini dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang selama ini terjadi yang menjadi misteri dari kasus meninggalnya Eki dan Vina. Bagaimana jalan yang terbaik? Polisi pasti berpegang pada aspek formal. Putusan pengadilannya sah dan mengikat. Tetapi ada yang menarik. Polda Jabar menganulir 3 DPO menjadi 1 DPO. Padahal yang 3 DPO itu sah dan mengikat karena itu produk hukum, produk pengadilan. Tetapi Polda Jabar punya keyakinan 2 DPO-nya mungkin tidak ada. Yang ada 1 DPO pun yang hari ini ditahan diragukan banyak kalangan. Apakah dia DPO atau tidak? Karena sebelumnya dia bukan DPO. Foto dia tidak masuk dalam DPO. Dia namanya Peggy belum pernah dipanggil. Selama 8 tahun belum ada pemeriksaan. Dinyatakan DPO itu manakala seorang menjadi tersangka kemudian dia menghilang, itu namanya DPO. Ini belum jadi tersangka tiba-tiba jadi DPO. Ini juga pertanyaan. Sehingga kalau berani menganulir yang 3 menjadi 1 dan itu produk hukum, kenapa tidak? Kita pun meragukan seluruh produk hukum. Kita pun meragukan mereka yang hari ini menjadi terdakwa. Jumlah hari ini tinggal 7 orang. Itu adalah sebagai pelaku. Caranya bagaimana? Caranya yang terbaik adalah tidak ada salahnya Mabes Polri menurunkan tim audit investigatif terhadap seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pertama ada yang kesurupan namanya Linda, yang kedua yang kesurupannya direkam,
Aib dan Dede memberikan keterangan bahwa dia mengenal orang-orang yang suka nongkrong dan dituduh sebagai pelaku. Dilakukanlah penangkapan pada mereka, berujung di dalamnya penyiksaan di luar batas-batas kemanusiaan. Rangkaian ini adalah jalan untuk melakukan audit investigatif. Sehingga nanti kalau audit investigatif sudah dilakukan, maka mari kita berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi. Maka saya selalu menyampaikan ada 3 hal mungkin terjadi. Yang pertama, Eki dan Vina itu dibunuh sama mungkin yang sudah menjalani pidana penjara ini. Yang kedua, Eki dan Vina dibunuh, tetapi bukan yang sekarang mengalami masa pidana. Yang ketiga, Eki dan Vina mengalami kecelakaan murni. Itu ketiga-tiganya bisa dijawab dengan diturunkannya audit investigatif. Oh, kamu yang kemarin saya ketemu ibu kamu kemarin. Iya Pak. Berarti kamu adiknya Eka? Iya adiknya Eka Pak. Oh, adiknya Eka Sandi. Iya. Yang kamu yang disuruh Iya. untuk ngisi bensin Iya. oleh Eka. Iya. Berapa kasih duit? 10.000 Pak. 10.000. Kemudian kamu bonceng Sakatata Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke Iya. gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap Pak. Sakatata ditangkap. Tangkap. Terus kemudian Sakatata malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Iya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya kekeh Pak, yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Oh. Sampai akhirnya bonyok, remuk, sampai ibaratnya lah kayak Chris John lah, muka burak semua Pak. Oh. Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku. Enggak Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Gebukinnya gimana? Ya dibakar rambut tuh Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api? Iya pakai korek api, dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini semuanya. kemaluan dibalsem? Iya, dibalsem. Oh. Semuanya. Disetrum? Habis dibakar, disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dipukulin, disetrum. Terus disiksa lah. Ibaratnya Disiksa? kayak iya. Kamu nggak ngaku? Enggak Pak, yang sayanya orang nggak ikut-ikutan masa iya ngomong sih Pak. Terus kamu nggak ngaku, kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul Pak. Pukul itu lebih kenceng lah, ibaratnya lebih sadis daripada itu tuh. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya, nggak kuat nggak kuat dipukul, pukul. bukan karena melakukan. Enggak. Yang benar, Benar. bukan karena melakukan, bukan. Bukan. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu, Iya. dia ngaku aja, Iya. Ekanya demi kamu agar selamat, bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget loh, Iya, alhamdulillahnya baik Pak. hebat loh. Nyelamatin adiknya. Iya. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 sebulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Bencut semua sih Pak pulang-pulang tuh.
kaki-kaki ya, waduh, ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok, pukulin sama gembok tuh, Pak. Ya, sampai mau pulang aja ditembak 3 kali, Ditembak apanya? kepalanya Tapi kosong. pakai peluru karet. Nggak kena. Apa ya kena, Pak? Terus sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Ibaratnya pulang itu di depan Polsek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya, Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Iya. Hebat banget loh. Hebat banget loh kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus deh. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener. Ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya, kayak gitu, Pak. Sampai ya muka rembek, ya bareng-bareng lah, semuanya rembek. Akhirnya saya keluar juga sakit, Pak. Sampai sebulan sampai nggak bisa jalan akhirnya dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja, Pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa, saya nggak tahu, Bang. Nggak pernah ikut-ikutan geng. Kakak kamu ikut geng nggak? Geng aja sih, Pak. Hah? Ya namanya aja sih, Pak. Tangannya tuh, Pak, tangan tatonya tuh. Oh. Tapi kakak kamu ikut geng nggak? Kurang tahu kalau Malaysia ikut gengnya sih, cuman saya tahunya ada tangannya dan nama tato gengnya aja tuh. Geng apa di tangan? Geng on tracker di tangannya aja. Kalau ikutan atau apa sih saya nggak tahu, Pak. Di tangannya ada Iya. tulisan geng Montracker, Montracker. iya. Di tangannya ada Iya. tulisan geng Montracker. Geng on tracker di tangannya aja, tatonya satu. Di tangannya aja. Iya. Nah kemudian pada malam minggu itu kamu tahu nggak kakak kamu di mana? Tahu, Pak, di rumah, Pak. Hah? Tahu di rumah sorenya. Nah, Sorenya iya, di rumah. malamnya main Sore sama gini, di rumah sampai jam berapa? jam 8. Jam 8 malam di Iya, rumah. harus main. Mainnya barangkali tahu mainnya kemana? Kurang tahu kalau masalah main sih, Pak. Saya juga masih kecil itu, Pak. Oh, Kecil. kurang tahu dia mainnya kemana ya. Kurang tahu. Nah terus kemudian kamu yakin kakak kamu nggak salah? Enggak, Pak. Yakin. Nggak salah, Pak. Kan geng Montracker kan katanya ribut sama anak ekstasi. Ya kalau salah ribut-ribut saya nggak tahu, Pak. Cuman taunya namanya aja lah, di tangan tatonya aja. Kalau masalah itu kan saya nggak tahu. Belum pernah cerita dia punya musuh nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu, Pak. Kerjanya kuli bangunan. Beli bangunan, Pak. Di mana? Di Perum. Peru. Pulangnya jam berapa waktu itu malam minggu itu? Kakak kamu? Sore jam 4. Maksudnya pulang kerjanya. Nggak, waktu malam minggu itu pulang ke rumah jam berapa? Kurang tahu sih, Pak. Itu kurang malam minggu sih kan katanya nginep. Nginep di rumahnya RT. Malam minggu itu. Iya. Bilangnya nginep di rumahnya RT. Iya. Kita bilangnya tahunya segitu aja. Ada saksinya nggak nginep di rumahnya RT? Ada. Siapa? Teman-temannya tuh, Pak. Teman-temannya ditahan semua? Apanya? Teman-temannya yang nggak ditahan, yang tahu bahwa dia nginep bareng di rumah anaknya Pak RT siapa? Ada Empam. Siapa? Empam. Empam, iya. Empam itu siapa? Pramuji. Iya. Terus Sama ya Empam, Teguh. Teguh itu nggak ditahan. Iya. Ada. Mereka tahu nginep di rumah Pak RT. Iya. Kenapa mereka nggak memberikan penjelasan? Kurang tahu tuh, Pak. Kurang tahu kalau kayak gitu, Pak. Mereka udah pernah diperiksa nggak? Empam Teguh itu? Pernah. Pernah di BAP. Iya. Pernah diperiksa, pernah di BAP. Iya. Di antara yang itu yang kamu kenal, di antara 5 itu yang paling dekat siapa?
selain kakak? Hadi, Mm-mm. Eko, Hadi ya. sama Eko. Hadi sama Eko. Iya. Hadi. Kalau ini Aldi. Aldi. Kalau yang tersangka yang rumahnya deket Linda itu Rizaldi. Aldi. Rivaldi. Kamu Aldi ya? Aldi, Renaldi. Oh, itu mah kamu disuruh beli bensin itu Iya. pada waktu peristiwa kejadian penangkapan. Iya. Waktu kejadian penangkapan. Nah ini aja yang penting itu aja. Pada waktu malam minggu itu kamu nggak tahu Saka Tatal di mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak gaul makanya, Pak. Saya orangnya Oh kamu nggak gaul, diam di gaul, rumah. Di rumah, Pak. Tapi kenapa waktu disuruh beli BBM ke Iya. SPBU itu ngajak lagi itu? Kenapa ngajak itu? si Saka. Heeh. Ya kan lagi ada di situ, Pak. Oh. Nah, si Ekanya ngomong mau ikut jalan-jalan enggak. Mhm. Gitu. Ya ikut, ya. Oh. Itu. Karena ada di situ ya. Iya. Oh. Iyalah. Kamu berdoa tiap malam buat kakakmu. Doa, Pak. Hmm? Siap berdoa, Pak. Berdoa tiap malam buat kakaknya, mudah-mudahan diberikan jalan, dia bisa Amin. kembali. Amin, Pak. Mudah-mudahan Pak Kapolri bisa melihat kasus ini Iya, Pak. secara jernih, Amin. terbuka, dan saya yakin polisi juga banyak polisi baik, ya kan? Saya yakin betul itu banyak polisi baik yang ingin melihat kasus ini secara terbuka. Iya. Di balik ini juga hari ini banyak orang keluarga yang anaknya merasa tidak bersalah loh, yang anaknya merasa tidak bersalah, kalimatnya merasa tidak bersalah juga menderita juga. Gitu. Sekarang kamu dulu sekolah di mana? Sampai SD aja, Pak. SD ya? Iya. Nggak diterusin SMA? Enggak, Pak. Sekarang kerja apa? Kerja bangunan, Pak. Ikut sama proyek siapa? Biasanya sama Mang Udin. Mang Udin terus? Ya. Nah, sekarang lagi di bengkel, Pak. Di bengkel siapa? Bengkelnya Mas Jun. Kerja di bengkel? Iya. Alhamdulillah. Bantuin tuh, punya rezeki kirimin kakaknya. Iya, Pak. Suka dikirimin? Kirim. Kalau lebaran yang ngirim emping. Oh. Bawa emping 100 beliin. Buat kakaknya. Iya. Kakaknya waktu itu usia berapa waktu ditahan? 23. 23. Berarti butuh waktu 23 udah dikurangi berapa tahun 2016 sampai sekarang? 8 tahun. Iya, baru dapat tahun. Berarti kan 15 tahun lagi. 15 tahun lagi loh. Lama. Ya udah doa tiap malam. Ibunya bantuin. Kasihan. Saya kan udah ketemu sama ibu kamu. Ya.